Ama lim teh, lim teh mau kong kali kong, an lim teh mau mantun ha, aman mantun. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Live Story. Gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke guys, di kesempatan kali ini seperti biasa aku akan sharing-sharing dan cerita-cerita tentang kegiatan aku sehari-hari di Taiwan. Jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap ikutin video aku selanjutnya. Dan kita langsung aja menuju ke topik dan menuju ke TKP. Cekidot. Oke, halo guys. Hari ini dan pagi ini seperti biasa. Sekitar pukul 10 ya, kurang lebih ya. Biasanya aku ngasih susu nenek. Ya, sekitar jam-jam segitulah aku biasanya ngasih susu nenek ya. Mungkin kalau cepet aku kasih susu sekitar setengah 10. Karena lama, agak lama dikit aku kasih susu dia sekitar jam 10. Karena nenek bangunnya nggak tentu ya guys ya. Tergantung dia udah bangun apa belum juga gitu kan, tergantung aku pekerjaannya udah selesai apa belum juga gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan cepet itu setengah 9 aku udah bangunkan, kadang jam 8 juga udah bangun, kadang-kadang jam 9 paling lama ya udah jam 9. Kalau dia belum bangun juga jam 9 udah aku langsung bangunin. Kadang-kadang anaknya ngomong jangan bangunin pagi-pagi soalnya nenek masih tidur, jangan diganggu gitu kan. Ya udah, jadi pokoknya kalau bangun nggak bangun jam 9 harus aku bangunkan gitu. Kalau cepet ya setengah 9, biasanya jam 8 udah bangun gitu kan, seperti itu. Tapi paling seringnya antara setengah 9 dan jam 9 gitu ya. Hari ini aku mau nyiapin dan mau ngasih susu nenek ya guys ya. Jadi seperti ini ya, ini susu nenek ya. Nenek itu minumnya susu kalengan, tak rendam dulu pakai air panas ya, karena biar anget gitu kan. Terus kemudian ini alatnya untuk minum dia. Jadi di sonde gitu ya, ibaratnya orang ngomong tuh disonde, disedotkan itu kan ke mulutnya gitu. Jadi soalnya nenek itu udah nggak bisa minum, nenek udah nggak bisa apa-apa, nenek udah semuanya tergantung aku, jadi harus dibantu dengan ini. Kalau dia minum pakai gelas dia nggak bisa, pasti nanti batuk-batuk dan keselak. Pakai ini aja. Kadang-kadang juga dia masih ini guys, masih batuk kalau nggak pelan-pelan nyondenya gitu. Oke, langsung ikutin aja terus ya. Aku mau ngasih minum nenek atau nyuapin minum susu nenek ya. Gimana caranya nanti, oke? Oke guys, jadi gini ya. Ini dituang dulu susunya ke sini. Masih anget nih susunya guys ya. Ini aku udah masukin ininya ya. Ini gampang lacu ini ya. Ini harus ganti setiap 2 bulan sekali ini apa? Ini namanya apa sih? Penyedotnya itu, suntikannya ini ya, alat suntikannya ini ya. Gitu. Jadi ya seperti biasa diginiin aja. Enggak usah banyak-banyak sih, aku cuma setengah gini aja. Kalau banyak-banyak nanti dia keselak gitu ya. Saya lagi maaf kalau mukanya nenek nggak aku tampakin karena nanti takut kena hak cipta ya. Jadi aku langsung nyuapin nenek aja ya. Jadi segini guys, caranya nyuapin nenek itu langsung diinin ke mulutnya. Ama lim teh, lim teh mau kong kali kong, an lim teh mau mantun ha, aman mantun, aman mantun ha, nah, oh hopang nah hopang nia, alim teman mantun ha, lim teh mau kong kali kong leh ha, nah mantun ya, mantun. Jadi kayak gitu guys ya, harus sabar, harus pelan-pelan, harus telaten gitu ya. Jadi intinya tuh apa sih, dia kalau nggak kayak gitu tuh nanti keselak. Kalau cepet-cepet saya bisa menyelesaikan ini dalam waktu 5 menit bisa, tapi nanti dia keselak. Jadi kita harus telaten ya. Dulu waktu dia habis pulang dari rumah sakit ya, lim teh mau kong kali kong, aman mantun, aman mantun, nah hopang tun lohi ya tun lohi. Habis pulang dari rumah sakit itu ya, itu minum ini bisa sampai 1 jam, setengah jam, 1 jam. Dia nggak bisa nelennya tuh langsung glek gitu, nggak bisa. Sekali nelen tuh nelen batuk gitu. Jadi harus pelan-pelan. Misalnya dia sakit ini otak ya, jadi otaknya tuh udah nggak beres. Dia nggak bisa bedain antara minum dan makan. Apa yang
masuk ke mulutnya itu langsung ditelan aja, dia nggak apa namanya, nggak bisa ngerasain ini makanan apa minuman gitu. Jadi kalau nggak dikasih tahu pelan-pelan, ini makanan, ini minuman, ini dikunyah, ini ditelan pelan-pelan gitu, dia nggak mau nelen loh. Aku ngomong aja nih dia tuh dengerin, nggak mau nelen kalau nggak dibilang telan gitu. Tun lohi ya, Ailim deh tun lohi, lim deh tun lohi ya, kaki nih, iya, iya. Dia harus dirayu guys, kayak anak kecil, jadi kayak bayi gitu, harus dirayu-rayu, diusap-usap, dielus-elus, supaya dia tuh mau nelen bener-bener gitu. Nah dia kalau senang hatinya dielus-elus, dirayu-rayu gitu. Kamu baik loh, kamu pinter loh, kamu tuh hopang, kamu tuh membantu loh. Itu dia langsung telan pelan-pelan, dia ngerti gitu. Kalau dikasarin nggak bisa, ini nggak bisa dikasarin orang ini. Dia semakin dikasar tuh semakin down gitu ya, seperti itu. Jadi harus pelan-pelan gitu ngasih minumnya itu. Ani lim teh mau kong kali kong, lim teh mau ikut deh ha. Kina kaki nina, hopang nih ya. Tuh kalau dirayu-rayu, kamu tuh baik, kamu tuh pinter gitu, kayak anak kecil gitu, langsung ditelan gitu. Nah, kalau dibiarin gitu, dibiarin nggak ditelan-telan, tahu-tahu ditelan-telan dia langsung batuk dia kayak gitu. Jadi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa ini, nggak bisa nelen gitu loh. Dan dia anehnya ini ya, amalim teh manduna, maaf ya, jadi aku ngomongnya sambil apa namanya, sambil nyuapin nenek kayak gini ya. Dan dia kalau minum air putih biasa ya, itu tidak bisa, dia tidak bisa langsung telan glekek gitu tuh, gak bisa, pasti dia batuk kayak gitu ya gitu. Maaf ada kesalahan tadi, sebenarnya tadi ada telepon. Majikan telepon, katanya dia nggak bawa handphonenya dicolokin di atas, dia lupa nyabut, jadi saya barusan lari ke atas. Ngos-ngosan ini jadinya gitu ya. Jadi gitu, dia tuh harus sabar, pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon kayak gitu ya. Ama lim teh halim teh mau kong kali kong nah alim teh man mantun ha gitu. Jadi dia harus nggak bisa diburu-buru kayak ayo cepet koitin lah dia nanti malah nggak bisa, malah batuk. Dan nanti kalau udah batuk dia udah lemas aja bawaannya tuh, dia udah kayak orang patah semangat, kayak orang nggak ada tenaga gitu. Jadi dia harus pelan banget gitu. Pokoknya udah kayak anak kecil aja lah, udah dia tuh udah tahu bayi ya, udah kayak gitu. Harus dialus gitu kan, harus dielus pelan gitu. Ngomong juga harus alus gitu, nggak bisa dikasar dia gitu ya. Kita kasih tahu ini nenek tuh minum air putih tuh udah susah, jarang dia bisa langsung telan terus gak batuk, itu jarang. Kebanyakan batuknya daripada enggaknya kalau minum air putih gitu. Jadi harus pelan-pelan banget. Minum air putih itu nggak bisa pakai gelas sih nggak bisa, dia harus pakai sendok kayak gitu, nggak bisa. Makanya makanannya kalau nggak saya imbangin pakai sama jus ya, dia nggak ada dapat air gitu kan. Nah ya mantun, dia kalau minum jus itu suka, karena jus itu kan ada campuran buahnya, ada campuran manis-manisnya ya guys ya. Jadi dia lebih suka minum yang manis-manis daripada dia air putih itu kan anta ya, nggak ada rasanya gitu kan. Nah dan kalau misalkan dia aku kasih minum jus itu tak banyakin airnya gitu. Jadi secara nggak langsung dia makan buah sekaligus dia minum air gitu. Cuma cara itu doang yang bisa bikin dia banyak minum. Soalnya kalau cuma air putih doang itu nggak bisa, dia pasti nanti akan batuk-batuk terus gitu. Dan anaknya juga bilang man tuh nenek kamu. Lim teh man tuh nah. Dia malah ngedengerin aku ngomong. Lim teh man tuh. Kaki na, tanjile sak yo ne. Tanjile sak yo. Kina. Tanjile kya ne, ha bo. Ari kya ha bo. Tun lahi nih, hopang nih ya. Malah ngedengerin orang ngomong. Iya, jadi gitu. Jadi dia tuh
minum air putih, adanya dikasih kayak semacam fen itu kan ada kan, biasanya orang yang bisa minum air putih dikasih kayak bubuk gitu, jadi kayak minum air sama apa namanya agar-agar gitu ya, tetap aja dia batuk karena itu nggak ada rasa gitu kan gitu. Terus tak coba juga minum air putih sama gula juga tetap aja dia nggak bisa, terus batuk lagi juga. Tapi kalau air susu gini kan lembut ya, kayak ada rasa-rasanya gurih gitu ya, dia suka, dia langsung ditelan gitu meskipun pelan-pelan, dia jarang batuk kalau minum susu gitu kan. Makanya waktu aku bilang aku bilang sama anaknya, si nenek itu minum air putih nggak bisa, dia minum susu tapi bisa ada rasanya gitu. Sama madu pun tetap aja guys, dia tetap aja batuk nggak bisa gitu. Makanya caranya cuma ya itu aja, minum airnya di jus, buahnya dikasih air yang banyak gitu, dia kan suka itu manis kan soalnya rasanya gitu kan, kayak gitu. Terus gitu minum obat dia nggak bisa pakai air juga, minum obat harus pakai pisang tuh. Tuh kan batuk tuh. Bola lim temo kong kali kong bola ani lim temo kong kali kong lim teman mantun ha hola. Nah, kalau udah batuk gini udah pelan-pelan, nunggu dulu dia sampai nggak batuk. Yang bikin lama kayak gitu. Minum obat harus pakai pisang, jadi satu pakai pisang, dia nggak bisa pakai air gitu. Jadi kayak gitu, seperti itu ya. Nah guys, tinggal sedikit lagi ya, nih paling tinggal dua ituan lagi ya, udah selesai. Kina nena, ini gilim temu kong kali kong nih, enak. Hola, susah gampang kalau ngurusin orang udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gini, apalagi orangnya udah pikun ya, jadi ya harus sabar aja gitu. Semua tergantung kita gitu ya, nggak tahu namanya lapar atau haus, nggak tahu namanya kenyang atau enggak gitu kan. Kalau kita dibiarin aja nih seharian nggak dikasih makan juga udah diem aja, udah nggak ini, udah diem aja udah gitu. Kina nena, tapi dia ini lidahnya hebat guys, dia masih bisa ngerasain makanan yang makanan yang enak, mana makanan yang nggak enak. Dia tuh masih normal lidahnya gitu. Kadang orang error gitu kan, disuapin makanan apa aja kan, dia kan yang penting dimakan aja. Tapi kalau dia enggak, dia ini lidahnya masih normal, dikasih makanan yang nggak enak tuh mintem terus mulutnya, bibirnya nggak mau mangap. Kalau dikasih enak mangap terus gitu. Dan satu lagi, dia kalau lagi lapar gitu, mulutnya mangap terus kayak gitu. Tuh isyarat dia kalau lapar gitu ya, gitu. Udah selesai guys, tuh susunya habis. Tumben ini hari ini cepet minum susunya ya gitu. Jadi tinggal ngasih obat dia. Obatnya tadi tak kasih jadi nankwa itu tak blender, tak buat campuran obat karena masih pagi, nggak mungkin tak kasih pisang kan ya, dia kan belum makan nasi itu kan. Jadi obatnya tak campur pakai sama waluh kayak itu. Ntar aku tunjuk guys. Kalau kalian lihat ini ada dua alat ya. Ini kalau pagi ya, ini biasanya tak pakai untuk dia suaya sikat gigi. Jadi korek-korek di dalamnya, mulutnya itu kan ada bekas-bekas makanan semalam itu kan. Jadi pakai ini nih, kata bat gede ini ya gitu. Main huapang yang gede ini. Kalau dia udah nggak bisa kumur-kumur lagi soalnya ininya udah sakit, jadi nggak ngerti gitu kan. Jadi harus pakai ini diusap-usap pakai ini. Sekarang dia minum juga pakai sendok, nggak bisa dia minum pakai pakai gelas gitu ya. Aku coba pakai minum. Ama lim teh, coba aku. Lim teh man mantun ha. Lim teh man mantun ani sa hopang nia le. Ton lahi ya. Kalau minum air putih, dia tuh nggak bisa langsung telan. Dirasa-rasa dulu guys, dirasa-rasa ini air apa bukan gitu kan. Karena airnya nggak ada rasa, airnya anta. Jadi menurut dia tuh sebenarnya dia nggak pengen nelen gitu kan. Tapi kalau aku bilang tak paksa suruh nelen, akhirnya ditelan pelan-pelan gitu. Ton lahi, lim teh ton lahi, tanji lesa yo deh, kina, tanji lesa yo, kakin, kina lah, tanji lesa yo deh, ama lim teh, kakin lah, kini lah. Nah ini guys obatnya, ini obat yang putih ya, dan ini nankwa, ini mau ku campur, tak kasih dia untuk minum obat, jadi dicampur begini guys.
Nah, cuma dengan cara ini aja dia bisa minum obat. Kalau pakai air dia pasti batuk-batuk terus kayak gitu ya. Gitu. Oh là anh sợ giò này ha. Ya, sợ giò hả bố hả? Ya, sợ giò a chuyện ba quý. Hopang nih ya. Dia suka makan nankwa ya. Nankwa ini ibarat cemilan dia gitu ya guys ya. Karena manis. Waluh itu manis ya. Karena anaknya nggak beliin ubi ya. Jadi aku minta waluh aja ini tak kasih ke dia gitu. Karena dia suka makan makanan yang manis-manis gitu. Dia tuh sebenarnya meresahkan sekali ya. Meresahkannya apa? Makannya tiap hari tuh cuma bubur, sayur, nankwa gitu ya, terus telur cencenan itu. Karena dia udah nggak bisa nyerna kan, jadi makanannya tuh harus yang sangat-sangat halus, super halus banget gitu. Jadi ya gimana lagi ya, yang penting ada gizinya lah gitu aja gitu. Kasihan sebenarnya gitu kan. Jadi cemilannya cuma ini aja, kalau nggak ini ubi gitu kan. Dia udah nggak bisa makan, nggak boleh makan sembarangan makanan gitu. Makan makanan pun juga harus sehalus mungkin gitu. Nah tuh, dia kalau disuapin ini 2 mangkok pun juga habis. Dan satu lagi dia suka makan agar-agar, karena agar-agar itu kan manis ya, jadi dia seneng banget makan agar-agar itu gitu. Gitu. Kaki nih. Nah guys, udah habis selesai ya. Minum obatnya udah selesai dia. Jadi gitu ya guys ya. Si nenek ini semua serba halus dan lembut. Minum obat udah gak bisa pakai air, jadi harus pakai cara alternatif yang lain ya. Seperti dicampur sama nankwa atau apa, waluh, campur sama bubur, dicampur sama pisang ya, seperti itu. Jadi dia nggak bisa pure minum obat itu sama yang namanya air putih, dia pasti keselak gitu ya. Oke guys, itu tadi sharing aku tentang rutinitas aku setiap pagi memberikan susu untuk nenek atau ngasih susu untuk nenek, seperti itu caranya ya. Jadi ya gimana lagi ya, harus sabar dan harus telaten ya. Daripada dia disonde hidungnya pakai ini di tenggorokan, lebih kasihan lagi kan gitu ya. Dia pasti udah nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah puji Tuhan dia masih diberi kesehatan, kekuatan, dia masih bisa ngomong lancar, intinya meskipun dia ngomong sendiri ya, ada sedikit-sedikit kekuatan atau lici ya. Jadi meskipun dia nggak bisa jalan, tapi ngomongnya dia masih bisa ngomong meskipun dia nggak nyambung ya. Namanya juga udah tua ya, umur udah 80 tahun ke atas, dia udah karena sakit. Mungkin kalau nggak sakit dia masih ingatannya mungkin masih bisa diajak ngomong ya, karena ini udah sakit. Jadi ya maklum aja otaknya udah nggak normal lagi seperti biasa, udah pikun gitu ya, seperti itu gitu. Oke, sekali lagi terima kasih bagi yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas dukungannya. Terima kasih banyak bagi yang udah like, komen, subscribe channel aku. Terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian channel aku nggak bisa berkembang dengan baik. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata, juga ada perilaku aku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap sebiasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan Tuhan di kelas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. Dan satu hal lagi pesan saya, bahagiakan dirimu dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Karena kebahagiaan itu terletak pada dirimu sendiri dan bukan kepada orang lain. Kalau kamu sendiri nggak bisa membahagiakan dirimu sendiri, gimana kamu bisa membahagiakan orang lain? Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita dan sharing-sharing berikutnya, tentunya bersama Nana Life Story. Bye-bye.